Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV, dan kita lanjutkan diskusi kita. Ini membahas tentang hak pekerja. Saya boleh katakan hak asasi ya. Karena sudah banyak kasus, ya contoh 2 kasus yang kita diskusikan malam ini, kasus penanda ijazah di Surabaya dan juga soal Oriental Circus Indonesia yang sudah tidak ada lagi ya, Bu Rita ya. Oke, Bu Rita, ini harus selesai. Mumpung banyak mata sekarang sedang menyorot kasus Anda, apa yang Anda bisa sampaikan kepada ada wakil rakyat kita, ada aparat kepolisian mungkin ya, Komnas HAM ya, Kementerian HAM, Kementerian Hukum dan seterusnya, sehingga semua mendorong upaya untuk penyelesaian kasus Anda. Silakan. Saya simpel ya untuk bapak-bapak semua yang ada di sini, mungkin saya tidak paham benar dari posisi kedudukan atau nama. Yang pasti dari pemerintahan betul ya Pak ya semua ya. Yang saya DPR. Ah ya, Bapak, saya cuma satu. Bapak kan sebagai pemerintahan. Ini dari hati saya yang paling dalam, mewakili juga teman-teman. Itu kan swasta ya Pak. Yang melakukan eksploitasi kan swasta. Apakah berani dengan orang mereka? Menurut Bapak, bakal tuntas nggak? Itu aja. Kami di DPR pasti akan mendorong sekuat tenaga sesuai dengan kewenangan kami untuk menuntaskan kasusnya Bu Rita. Hari ini DPR punya komitmen kuat bersama dengan Pak Prabowo, ya kan? Karena kita ini Merah Putih nih, Bang Doni. Ya. Ini adalah suara dari warga Merah Putih, warga yang dijamin dan dilindungi oleh negaranya, tempatnya berlindung. Oleh karena itu, kami DPR, kami adalah panggungnya Bu Rita dan teman-teman semua, dan juga mungkin teman-teman yang lain. Ya termasuk acara ini. Ya, termasuk acara ini. Ya, jika ada mungkin kasus-kasus serupa, tidak perlu takut untuk speak up. DPR memberikan panggung yang cukup untuk teman-teman untuk bersuara, gitu. Bukannya bersuara, kami juga akan berikhtiar sekuat tenaga untuk memberikan ya pressure kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang konkret dan tegas terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan seperti ini, Bu. Kita akan kawal terus kasusnya Bu Rita. Kami Komisi 9, walaupun kemarin Ibu datanya ke Komisi 3, karena memang itu Komisi Hukum, ya kan? Kami Komisi 9 yang membidangi soal ketenagakerjaan juga punya concern yang sama untuk memastikan bahwa ini terjadi pelanggaran. Kalau memang cerita ini bisa terkonfirmasi, maka ini adalah pelanggaran terhadap pekerja yang sudah mengarah kepada perbudakan kalau istilahnya Mas Haryanto tadi. Jadi mohon izin Bu, kita akan tetap bersama untuk mengawal kasusnya Bu Rita, semoga bisa sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Ya, masyarakat juga punya peran penting ya untuk mengawal kasus ini sehingga tidak menguap tiba-tiba ya Bu Rita ya. Betul. Tapi Anda harus yakin juga, jangan kemudian karena ada pengalaman sebelumnya hilang tanpa berita gitu kan. Ya, Anda sendiri harus yakin dong. Iya, Dan betul. teman-teman yang Nah, menjadi itu yang korban tadi ini juga harus seperti solid saya ya. bahas, betul. Saya berharap, saya yakin pasti ada perubahan. Apalagi Pak Prabowo. Saya hormat sekali dengan beliau dan saya juga memilih beliau. Saya yakin pasti semua ada perubahan. Itu aja. Oke, Bang Sarman, ini pengusaha kan pasti punya mental dan karakter pejuang ya. Tetapi bukan berarti menghilangkan hak hidup orang lain gitu. Ya, dari 2 kasus yang kita diskusikan malam ini, apa catatan Anda paling tidak bagi pengusaha-pengusaha Indonesia ini untuk juga hati-hati dan waspada karena ada hak orang lain yang harus dilindungi? Ya, tentu kita berharap bahwa kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang kita saksikan di Surabaya maupun dengan Oriental Circus ini, tentu ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semuanya. Dan ke depan kita berharap memang bahwa ini dipastikan tidak akan terulang kembali dalam hal ini. Nah, sehingga memang ini menjadi satu catatan bagi seluruh pengusaha dan juga para calon-calon pekerja supaya kita memang lebih melek lagi terhadap berbagai aturan-aturan ketenagakerjaan kita. Itu satu. Yang kedua tentu memang momentum ini kita jadikan sarana bagaimana supaya undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah itu bisa memperkaya akan berbagai kasus-kasus ini untuk bisa diadopsi sehingga ke depan tidak terjadi lagi dan itu menjadi rambu-rambu kepada pengusaha-pengusaha kita. Nah, yang ketiga tentu kita harapkan bahwa
pengawas ketenagakerjaan kita, baik itu yang ada di kementerian maupun yang ada di provinsi, dinas provinsi maupun kabupaten kota, supaya lebih proaktif Ya. melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan terhadap undang-undang ketenagakerjaan kita dan bagaimana Pembinaan juga. Ya. termasuk pembinaan, supaya harapan kita bahwa hubungan industrial ini selalu terjalin dengan baik. Karena bagaimanapun bahwa pengusaha dan pekerja ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ibarat ini mobil antara roda depan dan roda belakang. Pengusaha tanpa pekerja tidak jalan, pekerja tanpa pengusaha juga tidak berjalan Betul, dalam hal betul. ini. Sehingga memang ini harus terus menjadi fokus kita bagaimana hubungan industrial ini itu terjalin dengan baik. Yang terakhir Ibu, bagi saya adalah yakinlah kebenaran itu akan menemukan waktunya dalam hal ini. Dan kita yakin dengan apa yang sudah diaspersikan oleh teman-teman semuanya, kita harapkan pemerintah betul-betul bisa menjawab. Karena bagaimanapun kita lihat bahwasanya kasus ini sudah pernah muncul beberapa puluh tahun yang lalu dan sekarang muncul lagi. Ya. Dan kita lihat Bapak Presiden Pak Prabowo sangat concern terhadap hak-hak rakyat dalam hal ini. Sehingga ini menjadi momentum kepada Menteri Hukum dan HAM, ya kita tunggu gebrakannya sehingga kasus ini bisa selesai dan berakhir dengan baik, dan apa yang menjadi harapan daripada teman-teman semuanya bisa terpenuhi dengan penegakan hukum yang ada. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Wahyu di Surabaya. Pak Wahyu, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, ya boleh dengan mengambil contoh kasus korban yang Anda dampingi di Surabaya yang ijazahnya masih ditahan. Apa yang bisa Anda sampaikan agar upaya hukum bisa berjalan dengan baik dan kemudian tidak ada pekerja yang dirugikan? Silakan Pak Wahyu. Iya, terima kasih. Secara spesifik, khusus untuk dalam kasus ini, kami berharap bahwasanya kasus ini dapat segera terselesaikan secara baik, ya kan? Dan hak-hak yang harus diterima kembali oleh pekerja-pekerja ini ataupun mantan-mantan pekerja ini bisa diperoleh kembali, khususnya bagi jasa-jasa yang sempat ditahan itu. Nah, tapi secara umum seperti yang kami sampaikan tadi, paling tidak nanti dari pemerintah daerah ataupun pemerintah kota kabupaten setempat ini bisa lebih aktif kembali untuk dalam hal pengawasan. Ya. Jangan sampai nanti hal ini intinya kita mengambil hikmahnya lah dari kasus ini. Ya. Apa yang perlu untuk diperbaiki, mana yang perlu untuk diperkuat kembali. Nah, tentunya itulah yang menjadi sorotan bagi beliau-beliaunya yang pemangku kepentingan, ya kan? Iya. Itu bisa menyerap apa yang menjadi kejadian-kejadian dari kejadian yang sudah berjalan ini. Ya. Baik. Begitu, Mas. Baik, terima kasih. Pak Haryanto, catatan Anda? Ya, jadi kami menyampaikan sudahlah kita selesaikan masalah ini. Jadi jangan sampai berulang kembali. Maka ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, memperkuat pengawasan bagi pemerintah. Pengawasan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian bisa menyeluruh. Jadi pengawasan tidak hanya ketika terjadi. Sebetulnya pengawasan itu juga ada pengawasan yang bermaksud pencegahan. Memberikan soal aspek hukum, penyuluhan kepada perusahaan, kemudian kepada pekerja, calon pekerja macam-macam, itu yang harus dilakukan. Maka di sisi lain ketika pengawasan itu sudah dilakukan dengan ketat, penindakan hukum juga harus dilakukan dengan tegas. Masalah ini terjadi karena kita tahulah penindakan hukum kita juga sangat lemah. Oke. Terkadang juga saya menarik dengan pertanyaan Ibu, apakah pemerintah mampu melawan perusahaan? Ini nggak boleh negara kalah dengan perusahaan, yang adalah tripartit, setara perusahaan kemudian masyarakat dengan setara. Yang terakhir Pak, ini juga ada fungsi Pak Jul sebagai perwakilan kita di DPR, karena DPR punya 3 fungsi: budgeting, kemudian regulasi, sama pengawasan. Mungkin skema pengawasan yang kemudian sudah dilakukan oleh Komisi 9 diperketat kembali sampai pada masuk pada unsur-unsur yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah kita. Mungkin itu. Baik, 30 detik Pak, singkat Pak. Baik Mas Doni, saya kira kita sudah belajar banyak dari 2 kasus ini ya. Ini menjadi PR ya, menjadi tantangan bagi pemerintah dan kami juga yang di DPR untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi para pekerja kita yang bisa bersinergi dengan para pengusaha.
Saya setuju dengan Bang Sarman bahwa pekerja dan pengusaha itu adalah mitra. Ibarat roda depan, roda belakang. Saya sangat setuju. Dan oleh karena itu, keduanya harus saling menjaga hubungan baik ini. Tidak boleh saling menafikan, Iya. tidak boleh ada saling mengeksploitasi, tidak ada istilah kalah dan menang. Semuanya harus menang dalam Ya. konteks untuk membangun bangsa dan negara ini. Oke, baik. Ya. Baik, Bu Rita, saya kasih Anda waktu 30 detik. Anda sampaikan pesan atas nama teman-teman Anda kepada Presiden Republik Indonesia. Silakan melihat ke arah kamera. Apa yang mau Anda sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia soal kasus ini? Silakan. Pak Prabowo, Bapak Presiden yang kami cintai, saya mewakili teman-teman dengan kasus ini yang sudah begitu viral dan perjuangan kami berharap kami berani speak up seperti ini. Salah satunya karena Prabowo ada di sini dan menang, yang saya pernah nyoblos Pak Prabowo. Saya minta dukungan dan saya minta ini selesai sampai tuntas seadil-adilnya. Karena di mana ada Pak Prabowo, di sini saya percaya hukum akan ditegakkan. Dan saya masih percaya kalau pemerintahan ini masih ada HAM, pelanggaran-pelanggaran yang bisa diselesaikan dengan bijak dan kejujuran. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Baik, terima kasih juga kepada seluruh narasumber panelis kita, Pak Zainul, Pak Hari, Bang Sarman, terima kasih. Pak Wahyu dari Surabaya juga terima kasih. Dan kata kuncinya, pemirsa, tugas kita semua bersama-sama saling mengawasi. Hati-hati, bisa jadi kita lagi sibuk membahas kasus ini, ternyata di sekitar kita, di rumah kita sendiri, ada pelanggaran hak asasi pekerja. Waspada, pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Geser, sampai jumpa. Merdeka! Sampai jumpa.